Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Nah, kali ini kita akan mendengarkan ya penjelasan ataupun komentar Ade Armando terkait media tempe. Media tempe yang penuh kontroversi ini itu merilis pada tanggal 12 Januari 2025 dan rilisnya itu ya OCCRP mendapat ancaman bom setelah merilis Jokowi finalis tokoh korup 2024. Nah, seperti apa penjelasan dari Ade Armando terkait rilisan Tempo ini? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita simak video selengkapnya berikut ini. Para pembenci Jokowi harus baca majalah Tempo edisi 12 Januari. Judul laporan utamanya, Akhirnya Mendunia. Dalam subjudulnya, Tempo menerangkan, Tempo ingin mengungkapkan bagaimana Jokowi menjadi finalis pemimpin terkorup 2024. Nah, di dalamnya itu ada wawancara Tempo dengan Drew Sullivan, pendiri Organized Crime and Corruption Reporting Project alias OCCRP. OCCRP ini yang di Indonesia disebut-sebut sebagai organisasi internasional yang menilai Jokowi sebagai salah seorang presiden terkorup di dunia. Yang menarik dalam wawancara itu, Drew kembali mengatakan bahwa OCCRP tidak menemukan bahwa Jokowi melakukan korupsi. Saya katakan kembali karena sebenarnya awal Januari lalu OCCRP sudah menyatakan mereka tidak menemukan bukti bahwa Jokowi melakukan korupsi finansial selama menjabat presiden. Tapi wawancara Tempo terbaru ini semakin jelas menunjukkan kebersihan Jokowi. Menurut Drew, mereka tidak menemukan Jokowi mencuri miliaran dolar. Mereka tidak menemukan Jokowi membunuh orang. Mereka tidak menemukan Jokowi membatasi demokrasi. Menurut OCCRP, Jokowi juga tidak mengoperasikan kelompok kejahatan terorganisasi yang berkaitan dengan narkoba dan perdagangan orang. Clear ya? Jelas ya. Sebagai pendukung Jokowi, tentu saja saya bahagia sekali dengan pernyataan Drew itu. Kini setiap orang yang bilang Jokowi itu garong uang rakyat atau pemimpin yang mengancam demokrasi bisa kita minta untuk membaca laporan Tempo ini. OCCRP adalah sebuah lembaga laporan investigatif terbesar di dunia. Jadi kalau mereka sudah menyatakan bahwa mereka tidak menemukan bukti bahwa Jokowi melakukan korupsi keuangan, tidakkah para pembenci Jokowi ya seharusnya tidak mengulang-ulang fitnah bahwa OCCRP menobatkan Jokowi sebagai salah satu koruptor terbesar di dunia saat ini. Ingat tuh pembenci. Tapi kalau sebenarnya OCCRP menganggap Jokowi bersih dari tuduhan korupsi, mengapa mereka tetap menempatkan Jokowi sebagai salah satu finalis pemimpin korup di dunia? Drew juga menjelaskan masalah ini kepada wartawan Tempo. Dia menjelaskan bahwa Jokowi dimasukkan sebagai finalis pemimpin korup berdasarkan suara publik. Ada banyak yang memilih dia, kata Drew. Jadi nama Jokowi masuk dalam daftar finalis bukan karena penilaian OCCRP. Suara publik. OCCRP itu mengundang pembaca dari seluruh dunia untuk memasukkan nama-nama yang dianggap sebagai pemimpin terkorup. Ada 55.000 netizen mengirimkan nama nominasi. Ini menurut Drew adalah jumlah nominasi terbanyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Yang terbanyak dinominasikan tahun ini adalah Presiden Kenya dengan 40.000 suara. Baru kemudian Jokowi dengan 7.200 suara. Apakah 7.200 suara itu adalah suara para ahli dari OCCRP? Ya tentu saja bukan. Itu adalah suara netizen yang saya duga datang dari Indonesia. Jadi nama Jokowi muncul dalam daftar finalis pemimpin terkorup karena ada 7.200 orang Indonesia mengirimkan nama Jokowi. Untungnya OCCRP tidak begitu saja menggunakan daftar nominasi berdasarkan suara netizen itu. Tapi bagaimanapun ya sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas mereka, OCCRP merasa harus memuat nama Jokowi sebagai salah satu finalis. Tapi celakanya para pembenci Jokowi di Indonesia dengan sengaja memelintirnya. Sehingga seolah-olah Jokowi adalah salah seorang pemimpin terkorup di dunia menurut OCCRP. Jadi sekarang jelas ya, OCCRP sendiri tidak pernah menilai Jokowi sebagai pemimpin korup. Nah, kalau tadi saya memuji Tempo karena memuat wawancara Drew dengan jujur, sekarang giliran saya harus mempertanyakan integritas jurnalistik Tempo. Wawancara dengan Drew Sullivan ini adalah salah satu bagian dari laporan utama Tempo berjudul Akhirnya Mendunia.
Laporan panjang itu diisi oleh narasi yang sangat kental menuduh Jokowi sebagai pelaku korupsi tingkat dunia. Serangan terhadap Jokowi itu paling terasa di editorial mereka. Sejak awal tulisan, Tempo menyayangkan mengapa masyarakat Indonesia tidak memprotes posisi ARPI karena tak menempatkan Jokowi di urutan teratas tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi tahun 2024. Bayangkan, Tempo minta kita memprotes lembaga internasional itu hanya karena posisi ARPI tidak menganggap Jokowi pemimpin terkorup di dunia. Seperti saya katakan, posisi ARPI tidak pernah menyebut Jokowi korup, apalagi terkorup. Yang ada adalah daftar nama-nama pemimpin yang dinominasikan sebagai pemimpin korup dunia oleh pembaca atau netizen, tapi bukan oleh posisi ARPI. Dalam editorial itu, Tempo juga menyebarkan kabar bohong tentang Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang ketua umumnya adalah putra Jokowi, Kaisang Pangarep. Tempo misalnya menyatakan, PSI menekan sejumlah media agar mencabut berita tentang posisi ARPI. Sayangnya Tempo tidak menyebut media mana yang mengaku ditekan PSI. Tapi karena saya adalah anggota PSI, saya bisa dengan tegas mengatakan, ini jelas bohong. Kaisang itu sama sekali tidak memberi instruksi apa-apa. Tempo enggak. Dan sebagai sebuah partai yang lolos ke DPR pun tidak, bagaimana mungkin PSI menekan media? Lebih jauh Tempo juga menulis, saya kutip lengkap ya tulisannya. Upaya Jokowi dan pendukungnya membela diri sia-sia karena para pemimpin korup itu terpilih masuk nominasi berdasarkan survei kualitatif secara global. Sungguh keliru bila keputusan posisi ARPI hanya dinilai semata-mata secara kuantitatif, apalagi menanyakan bukti material legal dari tuduhan tersebut. Itu kata Tempo. Narasi Tempo ini sungguh berantakan. Kalaulah Jokowi disebut sebagai salah seorang pemimpin korup yang terpilih masuk nominasi, itu kan jelas tidak terjadi karena survei kualitatif. Nama Jokowi masuk dalam daftar finalis semata-mata karena adanya cukup banyak suara yang mengirim nama dia ke posisi ARPI. Jadi itu jelas-jelas kuantitatif, bukan kualitatif. Di mana ya logika redaktor Tempo? Selanjutnya Tempo meracau tentang Jokowi. Walau sebenarnya sedang membuat editorial tentang posisi ARPI, Tempo memaki-maki begitu saja Jokowi. Menurut Tempo, 10 tahun menjadi presiden, Jokowi telah menimbulkan kerusakan parah dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan, hingga praktik-praktik yang menggerus demokrasi dilakukan oleh Jokowi. Tempo. Itu semua, tulis Tempo, terjadi lewat kecurangan pemilihan umum. Seperti sebuah pamflet propaganda, Tempo menyebut pemilu 2024 sebagai pesta demokrasi terburuk sepanjang sejarah Indonesia setelah reformasi. Tempo menuduh Jokowi merusak lembaga penyelenggara pemilu demi menguntungkan anaknya Gibran Rakabuming Raka yang kini menjadi wakil presiden. Menurut Tempo, terjadi pengerahan aparatur negara dan penyaluran bantuan sosial untuk memenangkan Gibran. Dan itu secara benderang masuk kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi. Tempo juga menggambarkan bagaimana pendukung Jokowi merespons secara brutal laporan posisi ARPI ini. Tempo mengabarkan ada yang mengirim ancaman hendak meledakkan bom ke kantor posisi ARPI. Siapa yang mengirimkan bom? Tentu saja tidak jelas. Saya sengaja menjelaskan secara cukup detail isi laporan Tempo ini untuk menunjukkan betapa buruknya dan memalukannya serangan mereka ke Jokowi. Tempo menulis begitu saja semua cercaan mereka terhadap Jokowi tanpa merasa perlu menampilkan bukti-bukti tentang apa yang disebut sebagai kejahatan terorganisir dan korupsi oleh Jokowi. Kebencian Tempo terhadap Jokowi terbaca di seluruh laporan mereka. Tapi alih-alih melahirkan laporan berkualitas, Tempo hanya tampil seperti sebuah buletin amatir yang sekedar berisi maki-makian pada Jokowi. Rasanya Tempo perlu sekali berbenah diri agar bisa terasa manfaatnya bagi kita semua. Bila Tempo tidak memperbaiki diri, mereka hanya akan menjadi media penuh sensasi dan provokasi yang sama sekali maki-makian kosong. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat. Nah, itu dia videonya, penjelasan dari Ade Armando terkait rilisan Tempo ya, yang mengatakan bahwa posisi RP mendapat ancaman bom
setelah merilis Jokowi Pitanis Toko Korup 2024 ya. Silakan ketik komentar kalian di kolom komentar seperti apa pandangan kalian terkait video ini ya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dan notifikasi dari channel ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu, bye-bye.